Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kita di hari ini untuk segala berkat yang luar biasa, terus memberkati dan menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Mari kita mengagungkan namanya, kita angkat pujian, doa seorang anak. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu ada dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sehingga hari ini bersukacitalah kami kepadamu untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, anugerahkanlah curahan Roh Kudus-Mu untuk dapat menuntun mengarahkan kami, supaya kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini adalah didiklah dengan kasih Bapa. Saudara-saudara, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Jika suatu hari nanti ada anak-anak diminta menceritakan tentang orang tuanya, kira-kira apa yang akan mereka katakan? Apakah mereka akan berkata, "Duh, tapi bapak kok ini sibuk sekali. Tapi mama ini kok tukang pemarah. Tapi orang tua ini selalu sediakan tapi kebutuhan." Atau justru mereka akan berkata, "Melalui orang tua saya mengenal kasih Tuhan." Pertanyaan itu penting, karena pada akhirnya yang paling diingat oleh seorang anak
bukanlah seberapa mahal hadiah yang diberikan orang tuanya, melainkan bagaimana kasih itu mereka rasakan setiap hari. Anak-anak mungkin lupa mainan yang dibeli saat ulang tahun. Mereka mungkin lupa pakaian yang pernah diberikan. Tetapi mereka tidak akan lupa pelukan yang menenangkan ketika mereka gagal. Mereka tidak akan lupa doa orang tua yang setiap malam dinaikkan untuk mereka. Mereka tidak akan lupa kata-kata yang membangun atau justru kata-kata yang melukai. Saudara-saudara, menjadi orang tua bukan hanya tentang melahirkan anak. Menjadi orang tua adalah panggilan dari Tuhan untuk membentuk kehidupan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Efesus tidak hanya berbicara kepada anak-anak agar taat kepada orang tua, tetapi langsung berbicara kepada para orang tua. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik anak menurut hati Allah. Yang pertama, kita diingatkan bahwa kasih harus menjadi dasar pendidikan. Paulus berkata, "Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu." Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena ternyata orang tua juga bisa menjadi penyebab luka dalam kehidupan anak-anak. Tidak sedikit anak yang bertumbuh dengan hati yang terluka, bukan karena orang lain, tetapi karena perkataan orang tuanya sendiri. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita seringkali berkata, "Dong, anakku ini terlalu bodoh, anak ini nyandak berhasil. Lihat tuh anak di sebelah rumah, dorang lebih baik dari ngana." Kalimat seperti itu mungkin hanya keluar beberapa detik, tetapi bisa tinggal di hati anak selama puluhan tahun. Luka karena kata-kata seringkali lebih dalam daripada luka karena pukulan. Saudara-saudara, kasih bukan berarti membiarkan semua kesalahan. Kasih juga bukan berarti selalu berkata iya. Kasih berarti menegur tanpa menghancurkan harga diri, mengoreksi tanpa mempermalukan, mengajar tanpa membuat anak kehilangan harapan. Allah sendirilah yang harus bisa menjadi teladan kita. Yang kedua, kita pun diingatkan bahwa tugas orang tua bukan sekedar membesarkan anak, tetapi membentuk karakter firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus tidak berkata, didiklah mereka supaya kaya. Tidak juga berkata, didiklah mereka supaya terkenal. Yang pertama kali disebut adalah ajaran Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tahu dunia bisa membuat anak pintar, sekolah bisa membuat anak berprestasi, universitas bisa memberikan gelar, tetapi hanya firman Tuhan yang mampu membentuk hati. Hari ini banyak orang tua rela mengeluarkan biaya besar demi pendidikan anak. Memang itu baik, tetapi jangan sampai anak mengikuti semua les sementara tidak pernah belajar firman Tuhan. Anak pandai matematika tetapi tidak tahu bagaimana mengampuni. Anak mahir teknologi tetapi tidak tahu bagaimana berdoa. Anak sukses secara akademik tetapi miskin secara rohani. Saudara-saudara, kesuksesan terbesar bukan ketika anak diterima di universitas terbaik, tetapi kesuksesan terbesar adalah ketika anak tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa rumah harus menjadi tempat anak mengenal Allah. Ada sebuah kalimat yang sangat menyentuh. Gereja hanya memiliki anak beberapa jam setiap minggu, tetapi orang tua memiliki anak setiap hari. Karena itu, pendidikan iman yang paling penting terjadi di rumah. Rumah bukan hanya tempat makan, rumah bukan hanya tempat tidur, rumah harus menjadi tempat anak belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika orang tua berdoa bersama, ketika orang tua meminta maaf kalau bersalah, ketika orang tua saling menghormati, dan ketika anak melihat ayah membaca Alkitab, ketika ibu tetap memuji Tuhan di tengah kesulitan. Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi dari apa yang mereka lihat. Ada pepatah berkata, anak adalah peniru yang hebat. Kalau ayah mudah marah, anak belajar marah. Kalau ibu suka mengeluh, anak pun akan belajar mengeluh. Kalau orang tua hidup dalam kasih, maka anak-anak pun akan belajar mengasihi. Karena teladan selalu lebih kuat daripada sebuah kata-kata. Yang keempat, warisan terbesar orang tua adalah iman. Biasanya orang tua bekerja keras agar anak memiliki masa depan. Itu tentunya tidak salah. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting, yaitu warisan iman. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, rumah bisa habis,
Tanah bisa dijual, uang pun juga bisa habis, harta bisa hilang, tetapi iman kepada Kristus akan menjadi bekal sampai kekekalan. Ada banyak orang tua yang meninggalkan warisan materi, namun lebih indah lagi bila orang tua meninggalkan warisan doa. Bayangkan ketika anak menghadapi masalah, yang mereka ingat bukan jumlah uang yang pernah diberikan, tetapi doa dari ayahnya dan nasihat dari ibunya. Firman Tuhan yang ditanamkan sejak kecil, warisan seperti itu tidak akan pernah hilang. Maka dari itu, firman Tuhan saat ini dalam Efesus 6 ayat yang keempat mengingatkan bahwa mendidik anak bukan sekedar tanggung jawab, tapi ini adalah pelayanan. Anak-anak adalah titipan Tuhan. Kelak Tuhan tidak akan bertanya, berapa banyak harta yang engkau tinggalkan, tetapi mungkin Tuhan akan bertanya, apakah engkau telah membawa anak-anakmu mengenal aku? Karena itu, marilah kita mendidik anak-anak dengan kasih, bukan dengan kemarahan, dengan teladan, bukan hanya dengan perkataan, dengan doa, bukan hanya dengan nasihat, dengan firman Tuhan, bukan hanya nilai-nilai dunia. Mulailah hari ini, mari sebagai orang tua, peluklah anak-anak kita, doakanlah mereka setiap hari, jadikanlah kita sebagai orang tua yang bukan hanya membesarkan anak, tetapi juga membesarkan iman mereka. Biarlah ketika anak-anak melihat wajah ayah dan ibu mereka, mereka dapat berkata, melalui kasih orang tuaku, aku mengenal kasih Bapa di sorga. Kiranya setiap keluarga Kristen menjadi tempat di mana kasih Allah nyata, sehingga lahir generasi yang takut akan Tuhan, mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat yang Tuhan beri, sehingga terus mengajarkan kami, supaya kami tidak lupa, seperti ajaran yang Tuhan berikan, sehingga dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami semua, sebagai orang tua, kami mampu untuk bisa menjadi cerminan bagi kehidupan anak-anak kami. Karena itu, bimbing dan tuntunlah kami, supaya kami dimampukan untuk dapat menjalani peran dan tanggung jawab kami dalam keluarga kami masing-masing. Karena itu, permohonlah kami kepadamu, diberkatilah kami semua, keluarga kami, kerja kami, usaha kami, bahkan harapan kerinduan kami, semuanya pula kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, Tuhan tolonglah juga kehidupan mereka. Maka kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami yakin percaya semuanya akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Maka inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.